Shalom, jumpa lagi dalam ibadah raya online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung beribadah dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Berikut saya akan menyampaikan info tambahan. Hari Selasa akan diadakan Fikul via Zoom pukul 6 sore, dan untuk link akan dikirim melalui grup Fikul oleh gembala masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Perjamuan kudus pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap Sabtu akan diadakan worship night yang akan dilayani langsung oleh Pendeta Arianto Tanesib dengan tim PPW GBI The Seed dan wajib diikuti oleh seluruh jemaat. Untuk info lebih lanjut akan disampaikan di grup masing-masing. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita menyiapkan diri kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Selamat pagi, kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Tidak terasa waktu sudah cepat berlalu. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Tidak terasa semua persoalan hidup boleh kita lewati. Semua karena anugerah Tuhan. Tentu pada waktu kita di awal untuk menghadapi waktu-waktu ini mungkin kita sangat berat. Apa yang akan kita jalani? Bagaimana untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Tapi satu hal yang Tuhan mengajarkan kepada kita, tetap percaya. Dan percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Mari, pagi ini saya mengajak untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan penuh iman percaya, kita hampiri tata suci Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah melewati semua persoalan, hari demi hari. Bahkan minggu ke minggu dan bahkan bisa beranjak ke bulan demi bulan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dunia semakin hari kalau kami mendengar berita semakin menyulitkan, menakutkan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup memampukan kami. Karena itu pagi hari ini kami mau berdoa. Kalau kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik. Hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Mari kita naikkan pujian ini. Sebagai iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa semua karena anugerah Tuhan kalau hari ini ada. Bukan karena kuat kita, namun karena Roh yang tinggal di dalam hidup kita, yang memampukan kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa
mengikut Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Yes Tuhan, Engkau layak terima pujian, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi naikkan pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, amin. Haleluya. Ya Raja. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Raja kita Yesus. Haleluya. Jesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Raja yang layak menerima pujian. Engkau Raja yang layak menerima penyembahan dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau kuatkan kembali. Kau teguhkan iman percaya kembali di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
Kami mau bersorak-sorai lebih lagi. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Sebab Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan siap bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita. Kita menari-nari buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang bisa memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan sukacita di tengah-tengah persoalan hidup. Amin. 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 Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Yo, bersukacita di hadapan Tuhan. Kami
bekerja untuk melayani Tuhan, masalah atau persoalan tidak menyurutkan kita atau membuat kita terus lemah di dalam iman. Tapi justru semakin on fire, semakin tetap bersuka cita menyala-nyala buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yeay! Mari kita bersuka cita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas
Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Sedikit akan saya bercerita bagaimana pengalaman atau secara pribadi di dalam melayani masa pandemi ini. Tidak mudah untuk kita tetap setia pada Tuhan, tidak mudah untuk kita tetap konsisten pada Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahwa di saat kita tidak mampu, tidak kuat, kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan. Saya selalu berseru kepada Tuhan. Manusia tidak bisa menolong kita. Manusia tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti. Apapun beban masalah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita datang pada Tuhan Yesus. Seperti Bartimius, dia mendengar kabar tentang Yesus. Dia seorang buta. Dia berseru kepada Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku.
Apa yang menjadikan beban Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Tapi pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Dia jawaban di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia. Kita berseru kepada Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi saat ini. Aku cari damai. Amin. Yes. Semua persoalan ada di dalam Yesus. Aku cari ketenangan, Terima kasih Tuhan. yang ku temui di dalam Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan penghiburan. tak seorang pun dapat. Dikala kami tidak mampu, tidak kuat, Yesus, Engkau yang mengangkat dengan tangan-Mu yang begitu kuat. Jawaban hidup. Sama-sama katakan bersama Dia. Bersama
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat saudara beribadah. Saya berdoa hari ini ada pesan Tuhan yang datang kepada saya dan saudara. Khususnya bulan Agustus ini adalah bulan kemenangan besar. Bulan kemenangan besar. Bulan kemenangan besar. Saya berdoa saudara terus deklarasikan, perkatakan. Dan saya percaya firman ini akan datang menguatkan saya dan saudara. Dan puji nama Tuhan, hari ini saya berdoa, saudara, mari kita makin bergairah di dalam Tuhan. Mari kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi firman ini, penuhi firman ini dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Sehingga setiap umat-Mu yang mendengar, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya anugerah Tuhan sempurna, berkat Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pesan Tuhan yang saya sampaikan bahwa bulan Agustus adalah bulan kemenangan besar. Oleh karena itu tema minggu ini adalah bangkitkan pasukan yang besar. Bangkitkan pasukan yang besar. Saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya akan bagikan kepada saudara dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1, 2, dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Israel, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahuinya. Haleluya, haleluya, saudara. Saya percaya untuk masuk dalam kemenangan besar, saudara, kita harus bangkitkan pasukan yang besar. Saudara, kebenaran ini mencatat Yehezkiel, saudara, dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Yehezkiel, saudara, dia terima mandat dari Allah. Saudara, hari itu orang Israel, kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka sudah tidak ada harapan lagi. Mereka sudah terbunuh. Oh, mereka dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dan hari itu mereka tidak berdaya. Tapi hari itu Tuhan bangkitkan satu nabi namanya Yehezkiel. Saudara, nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya berdiri sebagai gembala. Saya berdoa hari ini, bangkit ayo pasukan anak muda, pasukan orang tua. Kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya saudara, ada kemenangan besar yang Tuhan akan sediakan buat kita. Yang pertama, bagaimana kita bangkit satu pasukan yang besar. Yang pertama, ayat yang pertama berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Jadi pastikan yang pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya roh kita pasti bergairah, kita pasti excited saudara. Untuk apa? Kita bangkit dalam kuasa roh, bergerak dalam kuasa roh. Saya percaya masalah boleh datang, oh tapi kita memandang masalah itu dengan roh Allah. Sehingga apa kita berkata, bukan kuat dan gagah saya, namun karena rohmu. Oh, waktu kita diurapi oleh roh Tuhan, saya percaya ada pengurapan, ada kuasa, ada otoritas. Untuk apa? Kita membangkitkan saudara. Makanya tujuannya kenapa Roh Kudus memenuhi saya dan saudara. Untuk apa? Kita terus bersaksi, memberitakan kabar baik. Ayo beritahu teman-temanmu yang ada di kos, yang mungkin masa pandemi ini, mereka jadi galau, mereka stres, mereka tertekan, mereka seperti tidak ada harapan. Tujuannya saudara, roh Tuhan memenuhi kita untuk bangkitkan mereka, untuk beritakan kabar baik kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka. Saya percaya maka kita akan bangkitkan ada pasukan yang besar yang tadinya saudara mungkin sudah menjadi kering saudara, mungkin sudah menjadi layu saudara. Di mana firman Allah berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kehidupan. Saya berdoa hari ini mari kita terus bergairah, terus bergairah. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Anak
muda, saya percaya tantangan zaman ini. Engkau sedang ada, ini eramu, ini masamu. Tapi bangkitkan dirimu. Engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya engkau jadi pasukan yang khususnya Tuhan, pasukan spesialnya Tuhan, pasukan yang hebat di akhir zaman ini. Oleh karena itu perlengkapi dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Terus baca firman, renungkan firman, bangun doa, pujian, penyembahan. Naik saudara, kita setiap satu saudara ada OPPW naik, ayo terlibat saudara. Sehingga saya percaya roh kita diisi, roh kita diisi, roh kita diisi. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Yang kedua saudara, yang kedua, ayat yang kedua. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Keliling dan sungguh amat banyak. Bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat banyak. Yang kedua saudara, waktu kita dipenuhi dengan roh Tuhan, ada visi saudara. Yang kedua, Tuhan akan berikan kita penglihatan. Tuhan akan berikan kita visi untuk kita melihat saudara. Kita melihat dengan mata kita tajam. Melihat dengan fokus untuk mencapai tujuan. Kita mencapai target. Siapa musuh yang kita serang. Siapa orang-orang yang kita perlu selamatkan. Siapa orang pasukan yang akan bersama dengan kita. Tuhan berikan kita visi untuk kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, kenapa Tuhan bawa Yeskiel ke lembah-lembah untuk perlihatkan. Itu loh kamu lihat. Itu tulang-tulang kering, mereka sudah amat kering, mereka tidak berdaya lagi. Tapi saudara, waktu engkau menangkap visi, karena ada roh Allah yang akan menuntun engkau, sehingga visi itu yang tadinya tidak menjadi apa-apa, jadi tulang kering. Tapi waktu engkau punya visi dari Tuhan, engkau punya tujuan dari Tuhan, saya percaya engkau akan selamatkan generasi ini, engkau akan bawa generasi ini untuk mencapai destiny Tuhan, untuk mencapai apa yang menjadi targetnya Tuhan, yaitu banyak generasi ini ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Saya berdoa saudara, hari-hari ini mari kita keluarga-keluarga orang tua, ayo mari kita bermimpi saudara, mendoakan generasi ini supaya mereka bangkit satu pasukan yang besar. Mereka bergerak walaupun ada di lembah-lembah, tapi mereka jangkau, mereka mungkin ada di lembah dosa, mungkin mereka terikat dengan free sex, narkoba. Saudara, banyak hal yang membuat mereka terikat dan tidak mampu. Dan yang terakhir saudara, firman Allah berkata, lalu Tuhan berfirman kepada anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Saudara, yang terakhir, kata-kata kita ada kuasanya. Firman Tuhan taruh di mulut kita. Tujuan Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan berikan kita firman. Ada kuasa, ada otoritas. Mari pakai perkataan kita. Hari-hari dengan perkataan kita membangkitkan, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati, perkataan yang menolong saudara. Mari kita pakai mulut kita. Saudara, tidak kebetulan kita masuk ke tahun Ibrani, tahun P Tuhan. Saudara, supaya apa? Kita jaga mulut kita. Mulut kita dari gosip, saudara. Jemaat desit, tidak boleh gosip kan? Saudara, ayo pakai mulut kita untuk apa? Beritakan firman Tuhan. Pakai mulut kita untuk mendoakan orang sakit. Pakai mulut kita untuk beritakan hal-hal yang membangun, yang memberkati saudara. Stop mengeluh saudara. Kalau kita mengeluh banyak sekali saudara. Tapi mari pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Hari-hari ini bahari kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Banyak bersyukur. Pakai mulut kita untuk bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya percaya generasi ini pasti diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan melihat firman Allah berkata di ayat yang terakhir, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Ada bangkit pasukan yang besar, tentara yang besar untuk bergerak di akhir zaman ini, terlibat dalam Tuhan yang besar. Sehingga saya percaya banyak jiwa diselamatkan. Gereja ini tidak akan muat lagi. Jiwa-jiwa akan banyak datang bertobat mengaku di hadapan Tuhan. Ayo mari saudara, mari kita naik lebih lagi saudara ke menara doa, kita memuji, menyembah Tuhan. Tinggikan, agungkan Tuhan. Ikutin Zoom yang ada. Ayo saudara, gembala-gembala cool mulai bergerak, jangkau anak-anak rohani saudara yang mungkin sudah lama saudara tidak ketemu. Cari mereka lewat WA, Facebook, apa-apa saja. Temukan, minta hikmat Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan supaya kita bangkitkan satu pasukan besar. Ayo mari persiapkan diri kita. Rahasianya saudara, untuk kita bangkit pasukan besar, ayo mari kita belajar. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kita harus terima visi dari Tuhan. Dan
kita pakai perkataan kita, mulut kita. Ayo mulai bernubuat. Hari-hari ini banyak kita bernubuat. Bernubuat, saudara, firman Allah berkata, bahasa roh itu bagus, saudara. Tapi lebih baik lagi saudara bernubuat. Saudara perkatakan firman. Oh, kamu diberkati, Muti diberkati, Yolan diberkati, Pak Agung diberkati. Oh, pemusik hebat semua ini, luar biasa. Oh, orang-orang desit, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terus semangat, terus bergairah. Maju terus di dalam Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Mari kita angkat persembahan, atau mungkin yang belum mempersiapkan, kita minta benih daripada Tuhan. Kita belajar dari seorang Ishak untuk menabur di tempat yang kering dan kita akan menuai. Mari kita angkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih persembahan yang Kau berikan bagi kami, dan ini kami persembahkan buat Engkau Tuhan sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Dan sekalipun kami belum memiliki persembahan, kami minta benih Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pelihara setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkat. Lumbung-lumbung akan diisi-isi oleh Tuhan. Kami percaya di dalam masa kesulitan ini, anak-anak Tuhan akan dipelihara. Anak-anak Tuhan akan dijaga, akan dilindungi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan bekerja saat ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menerima sebagai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang akan maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu,
dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun, karena engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Shalom jemaat Desit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Kita ada di minggu kedua di bulan Agustus. Saya percaya minggu yang penuh dengan kemenangan buat saya dan saudara. Saya percaya tidak ada tantangan, tidak seru saudara. Justru ada supaya kita menang. Dan tidak ada perlombaan yang tidak ada pemenangnya. Pasti ada yang menang. Mari kita berlomba dengan baik sehingga kita mengakhiri semuanya juga dengan baik. Oleh karena itu saya ucapkan selamat ulang tahun juga buat saudara, khususnya di bulan Agustus ini yang berulang tahun dimanapun saudara berada. Saya sebagai gembala mengasihi saudara. Saya rindu, saya kangen saudara. Rindu untuk mendoakan saudara sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, usahamu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.